Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Baik kan? Kita masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Pada video kali ini, Pak Ananto akan menyampaikan materi tentang teks editorial. Seperti apa teks editorial? Yuk sama-sama kita diskusikan. Kalian simak materi yang ada di video Pak Ananto. Tapi jangan lupa ya, sebelum kita lanjutkan, sekarang coba subscribe video Pak Ananto. Caranya mudah. Silakan kalian tekan tulisan subscribe, kalian sentuh, termasuk loncengnya. Sudah? Ayo kita lanjutkan materi selanjutnya. Di mana kita bisa melihat teks editorial itu ada di mana? Teks editorial itu bisa kita jumpai di surat kabar. Itu kebanyakan di surat kabar. Biasanya ya, dengan nama yang berbeda-beda. Jadi surat kabar satu dengan surat kabar yang lain itu berbeda pemberian nama untuk teks editorial. Nah, ini saya ambil contoh 3 surat kabar yang ada atau yang sering kalian jumpai. Ada Kompas. Kompas ini namanya tetap masih menggunakan kalau Kompas menggunakan tajuk rencana ya, namanya tajuk rencana. Teks editorialnya diberi nama tajuk rencana. Kalau Jawa Pos namanya Jati Diri. Kalau Malang Pos itu opini. Jadi kalau kalian memegang Kompas, cari tajuk rencana. Jawa Pos kalian cari Jati Diri. Malang Pos kalian cari kolom opini. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari teks editorial. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini Jati Diri. Ini ada di Jawa Pos ya. Jati Diri ada di Jawa Pos, ini Jati Diri. Dengan judul Persekusi setelah pembubaran, ini tentang HTI. Ini Kompas dengan tajuk rencana namanya Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas ABRI. Nah, ini yang ada di Kompas dengan nama tajuk rencana. Anak-anak, teks editorial siapa sih yang membuat? Yang membuat teks editorial itu siapa? Ini mungkin jadi sebuah pertanyaan. Apakah semua orang di persurat kabaran itu bisa membuat teks editorial, atau ada bagian-bagian tertentu saja yang bisa atau berhak membuat teks editorial? Teks editorial yang membuat itu adalah redaktur, bukan wartawan ya, tapi redaktur. Redaktur memberikan pendapat atau pandangan terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan yang hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi bergantung kepentingan, bisa saja dengan tema yang sama, dengan peristiwa yang sama, antara surat kabar satu dengan surat kabar yang lain akan menanggapi
berita tersebut, masalah tersebut sesuai dengan kepentingan dari surat kabar tersebut. Jadi bisa saja tanggapan topik X dari surat kabar Jawa Pos dengan Kompas berbeda. Sekali lagi bergantung pada kepentingan surat kabar tersebut. Nah, tujuan teks editorial itu apa? Tujuannya, teks editorial itu bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Jadi menanggapi isu, mengajak pembaca untuk ikut berpikir. Teks editorial juga bertujuan untuk memberikan opini, memberikan pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang bersama ya. Jadi semua hubungannya dengan isu, berhubungan dengan masalah yang terjadi di masyarakat atau mungkin yang sekarang itu viral gitu ya, yang sekarang lagi viral gitu, yang bisa dibuat teks editorial. Tujuannya nah, manfaatnya apa? Manfaat teks editorial itu apa? Manfaatnya yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Jelas, surat kabar memberikan informasi. Jadi manfaatnya tetap memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Ada masalah, pembaca dicoba untuk berpikir, yaitu merangsang pemikiran pembaca terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu kasus, terhadap suatu isu. Teks editorial terkadang juga mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Jadi ketika ada isu, kemudian dengan sebuah tulisan dari persurat kemudian bisa menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, itu kan karena mungkin tulisannya provokatif gitu kan, sehingga bisa untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Kalau fungsinya teks editorial itu apa? Gitu kan? Fungsinya kan sama dengan fungsi tajuk rencana tadi, fungsi tajuk. Tajuk ini kalau yang Kompas tuh ya, kalau Jawa Pos tadi apa, Jati Diri, kalau Malang Pos itu opini. Fungsinya apa? Umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Nah, itu kan. Ada imbas masyarakat juga di sana, makanya menjelaskan. Yang kedua, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Nah, memberikan latar belakang kenapa itu isu itu kenapa terjadi, isu itu berawal dari apa, itu kan latar belakang yang ada kaitannya dengan isu-isu tadi itu. Yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Tadi kan ngajak berpikir tadi kan terkadang ada analisis kondisinya itu di situ. Yang keempat, fungsinya meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Itu adalah fungsi dari teks editorial. Kita sekarang ke struktur, kan? Ini kita sudah mulai menganalisis seperti apa sih teks editorial itu. Strukturnya yang pertama, diawali pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat ini atau disebut juga dengan tesis. Nah, berisi tesis ini isinya tentang apa sih? Ini bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Biasanya kalau
pernyataan pendapat atau tesis ini ada di paragraf awal, bisa di paragraf pertama atau kedua, gitu kan? Paragraf pertama dan kedua, atau juga paragraf pertama saja. Kalau itu sudah mencakup, itu juga sudah bisa dinyatakan sebagai tesis. Tapi umumnya ya pokoknya ada di paragraf awal, bisa paragraf pertama atau paragraf kedua. Pertama atau paragraf pertama dan kedua itu adalah letak dari tesis atau pernyataan pendapat. Ingat ya, pernyataan pendapat itu sebagai pembuka, bagian yang di sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Dan itu adalah bahas apa sih ya, itu kan berarti kan di awal itulah yang dinamakan tesis. Yang kedua, strukturnya adalah argumentasi. Argumentasi ini merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum, pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Jadi argumen kan sebuah pendapat, tujuannya kan meyakinkan. Untuk meyakinkan itu apa? Perlu bukti, gitu kan? Buktinya bisa berupa fakta, bisa pernyataan para ahli, bisa dari data hasil penelitian. Nah, argumentasi ini memperkuat apa? Memperkuat pernyataan pendapat atau memperkuat tesis. Kalau pernyataan pendapat atau tesis tanpa diberi bukti, tanpa diberi alasan, tanpa diberi fakta, maka pernyataan pendapat tersebut atau tesis tersebut itu kurang bisa dipercaya. Makanya fungsi dari argumentasi ini memperkuat pernyataan. Yang ketiga, yang terakhir, untuk strukturnya adalah pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang. Ini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat penegasan. Penegasan ulang ini berada di akhir teks, di paragraf terakhir itu letak dari pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Ingat-ingat ya, strukturnya ada 3. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Sudah lebih jelas? Ayo kita atau Pak Ananto sajikan satu teks editorial utuh, kemudian mana sih yang berisi pernyataan pendapat, mana sih yang berisi argumentasi, mana sih yang berisi pernyataan atau penegasan ulang. Tapi ingat ya, yang belum subscribe, ayo, gampang caranya, silahkan tekan tulisan subscribe, kamu sentuh, loncengnya juga sentuh, sudah? Ya. Anak-anak, ini saya tampilkan contoh teks editorial dengan judul Pendidikan di Indonesia Tanggung Jawab Siapa. Ayo sama-sama kalian fokus untuk sama-sama menganalisis struktur teks editorial. Tadi di awal telah saya sebutkan, struktur yang pertama adalah pernyataan pendapat. Nah, pernyataan pendapat tadi disebutkan sebuah pandangan, sudut Pak ya, pandangan atau sudut pandang dari redaksi atau penulis mengenai masalah apa yang dibahas, masalah apa yang menjadi isu. Atau bisa dikatakan
Lebih gampangnya membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Itu aja kan, membahas tentang apa? Teks editorial. Nah, itu adalah pernyataan pendapat. Kalau kita lihat dari judulnya, pendidikan di Indonesia tanggung jawab siapa? Kita bisa menerka-nerka, ya nggak akan jauh. Masalah yang dibahas atau isu yang dibahas adalah tentang pendidikan di Indonesia. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Berarti ada masalah di sini. Apa seperti itu? Kita cek. Saya baca ya, sekalian perhatikan, kalian simak dengan seksama. Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mengapa hal ini terjadi? Revolusi mental yang pernah disuarakan pemerintah seharusnya bukan hanya isapan jempol semata, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dan dihayati oleh berbagai pihak. Sebab hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan demi generasi yang lebih baik. Di paragraf pertama disebutkan, benar ya, pernyataan pendapatnya tentang apa? Tentang pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga. Jadi tanggung jawab siapa kan masalah, kan? Ada pendidikan, kemudian ada tanggung jawab siapa. Kalau ada kata tanggung jawab siapa, berarti kan ada sesuatu yang tidak benar di sana. Ada sesuatu yang perlu diluruskan, ada sesuatu yang menjadi sesuatu hal yang kurang tepat, kan? Tanggung jawab siapa. Benar di sini adalah pendidikan Indonesia masih jauh, kemudian tertinggal dari negara-negara. Kemudian ditanyakan, harus benar-benar diimplementasikan dan dihayati oleh berbagai pihak. Sebab hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan demi generasi yang lebih baik. Lanjut, di paragraf kedua, ini juga masih pernyataan pendapat. Dalam memajukan pendidikan, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja, tetapi harus dapat merangkul berbagai pihak demi terwujudnya pendidikan yang baik. Dukungan ekonomi akan memperkuat pendidikan, sehingga mau tidak mau pemerintah haruslah menganggarkan dana yang tidak sedikit. Nah, itu kan masih berisi pendidikan, kemudian tanggung jawab siapa, ini tidak ada masalah seperti disebutkan di sini. Tidak hanya mengandalkan satu pihak saja, tetapi dapat merangkul berbagai pihak demi terwujudnya pendidikan yang baik. Jadi pandangan dari redaksi terhadap suatu masalah tadi adalah masalah pendidikan di Indonesia yang masih jauh, yang masih tertinggal dengan negara lain, negara tetangga. Dan sebenarnya pendidikan itu merupakan tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Karena semuanya nanti itu demi generasi yang baik. Ya, kan? Caranya apa? Disitu disebutkan, mau tidak mau pemerintah lagi harus menganggarkan dana yang tidak sedikit. Nah, itu adalah pernyataan pendapatnya. Lanjut. Setelah pernyataan pendapat, argumentasi. Argumentasi tadi disebutkan, fungsi dari argumentasi adalah memperkuat dari pernyataan pendapat atau tesis. Dan memperkuat tesis. Ada bukti, ada contoh, bisa dari para ahli, gitu kan? Bisa data-datanya tadi nanti di sana. Apa benar? Jadi argumentasi nanti akan memperkuat masalah yang ada di paragraf pertama dan paragraf kedua. Ayo kita simak. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia yang tidak kunjung baik, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran, hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya persoalan kesejahteraan pengajar, fasilitas, anggapan masyarakat akan pendidikan
pendidikan itu sendiri, serta mental korupsi yang telah mengakar di dalam tubuh pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah sejauh ini telah mengalokasikan APBD sebesar 20%. Akan tetapi dananya tidak benar-benar untuk pendidikan secara keseluruhan. Nah, ini untuk memperkuat masalah tadi apa? Indonesia mengalami kemunduran, itu kan. Masalah pendidikan, ingat bisa dikatakan para ahli mengatakan ada kemunduran mengenai pendidikan di Indonesia. Ada faktor-faktor. Nah, ini kan untuk memperkuat faktor-faktornya apa? Oh, masalah persoalan kesejahteraan pengajar, fasilitas, anggapan masyarakat akan pendidikan itu sendiri, serta mental korupsi yang telah mengakar di dalam tubuh pemerintah. Ini adalah fakta-fakta atau data-data untuk memperkuat tesisnya tadi. Mengapa kok pendidikan di Indonesia kalah? Nah, penyebabnya seperti itu yang disebutkan. Ada masalah kesejahteraan pengajar, masalah fasilitas, masalah anggapan masyarakat. Nah, kan? Kemudian seperti yang kita ketahui, pemerintah sejauh ini telah mengalokasikan dana 20%. Akan tetapi dananya tidak benar-benar untuk pendidikan secara keseluruhan. Nah, ini ada bukti, ada fakta untuk memperkuat mengapa pendidikan di Indonesia masih kalah dengan negara-negara yang lain. Jadi memperkuat gagasannya tadi, memperkuat setelah disebutkan. Paragraf selanjutnya. Rasanya sudah menjadi rahasia umum. Dana yang dianggarkan oleh pemerintah banyak menguap di perjalanan, bahkan oleh pihak dinas dan sekolah terkait. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas sekolah ternyatanya digunakan untuk keperluan pribadi dan kelompok. Nah, ini mungkin faktanya seperti ini, ya kan? Ada uang yang 20% tadi ternyata tidak digunakan semuanya, tapi ya seperti tadi ada korupsi dan sebagainya, entah itu pribadi atau kelompok. Ini salah satu yang mengakibatkan pendidikan di Indonesia kalah dengan pendidikan di negara yang lain. Lanjut argumentasi selanjutnya. Barangkali hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan pendidik di masa lalu. Mereka harus berkeringat, berjuang, dan bahkan rela untuk tidak mendapatkan bayaran. Pendidikan yang kunjung tidak maju diperparah juga oleh kondisi masyarakat yang seakan tidak peduli akan hal ini. Seharusnya pendidikan yang baik dimulai dari keluarga. Jangan sampai ketika seorang anak berhenti sekolah, berhenti pula pendidikannya. Ya. Diperkuat lagi, mengapa kok pendidikan di Indonesia kalah? Sebutkan ya di sini. Berbalik dengan pendidikan masa lalu. Ternyata pendidikan yang masa lalu dengan masa sekarang lebih bagus yang lalu. Nah, ini kan sebagai bukti mengapa kok pendidikan saat ini mengalami kemunduran. Nah, itu kan untuk argumentasi. Jadi fungsi argumentasi tadi apa? Memperkuat tesis, memperkuat pernyataan pendapat. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk sistematika atau struktur yang ketiga, yaitu penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat. Ini yang terakhir ya. Biasanya ada di paragraf terakhir, itu adalah penegasan ulang. Tadi disebutkan penegasan ulang pendapat itu suatu penegasan pendapat yang didukung oleh suatu fakta-fakta di bagian argumentasi. Jadi untuk memperkuat dari apa yang disampaikan di argumentasi tadi, kemudian ditegaskan, diperkuat lagi dalam sebuah paragraf ini. Apabila ditelaah lebih mendalam mengenai makna dari pendidikan,
kita akan menemukan bahwa mendidik tidak sama dengan mengajar. Itu artinya pendidikan tidak selalu harus berkaitan dengan sekolah. Pendidikan ada tidaknya hanya untuk membuat anak pintar dan cerdas saja. Namun lebih dari itu, supaya anak memiliki akhlak yang baik serta berbudaya. Nah, ini kan disebutkan dari fakta-fakta betapa pentingnya tadi kan, betapa pentingnya dari masalah, kemudian masalah tadi diakibatkan karena apa, disebutkan di argumentasi bukti-buktinya tadi, kemudian pendapat dari ahlinya seperti apa, kemudian diperkuat lagi, ternyata pendidikan itu sesuatu yang penting sebenarnya disebutkan memiliki makna. Pendidikan itu tidak hanya mendidik, tidak hanya mendidik saja, tapi juga sama dengan mengajar. Artinya mendidik itu tidak selalu berkaitan dengan sekolah. Mendidik itu tidak hanya membuat anak pintar cerdas, tetapi juga pendidikan itu membuat anak memiliki akhlak yang baik dan berbudaya. Itu adalah menegaskan lagi pendidikan harus tetap maju, pendidikan harus tidak boleh kalah dengan pendidikan yang ada di luar negeri. Mengapa penting? Nah, itu disebutkan di penegasan ulang pendapat. Jadi untuk memperkuat semua yang disebutkan di argumentasi tadi, itu adalah penegasan ulang pendapat. Jadi itu anak-anak yang bisa Pak Ananto sampaikan untuk teks editorial. Kita ketemu di video Pak Ananto selanjutnya tentang kebahasaan dan editorial. Tetap semangat belajar. Ayo belajar.